lagi di Mitra Koperasi, channel yang membahas tentang kekoperasian. Hari ini kita akan berbicara mengenai SDM. Jika sebelumnya kita sudah berbicara mengenai penilaian kerja, bagaimana cara membuatnya. Nah, ada yang tidak bisa kita lupakan bahwa sebagai sebuah objek dari KPI atau SDM, kita juga harus mempunyai mindset yang betul mengenai SDM dalam tim kita. Kenapa? Karena kadang-kadang sebuah perusahaan ini memang ketika dia tidak bisa membuat SDM-nya bekerja secara efektif dan efisien, maka yang muncul adalah SDM ini menjadi sebuah cost. Bayangkan pekerjaan yang bisa dilakukan oleh 5 orang harus diselesaikan oleh 10 orang karena ketidakefektifan, karena skillnya yang pas-pasan, atau karena memang manajemen tidak bisa mengupgrade kemampuan dari SDM-nya. Nah, berkaitan dengan itu banyak sekali pertanyaan yang masuk ke kami, terutama dari beberapa teman-teman koperasi yang selama ini menganggap bahwa SDM saya udah banyak. Kalau kemudian saya harus menambah ini menjadi lini-lini yang secara khusus dan berpisah, berarti saya harus menambah SDM. Sehingga muncul sebuah kesimpulan sementara karena situasi itu bahwa di koperasi ini SDM-nya ini karena pas-pasan, sehingga akhirnya menjadi biaya nih, menjadi beban bagi perusahaan. Sehingga tidak sedikit mereka yang mempunyai kebijakan ketika ada perubahan, ada sesuatu yang baru, SDM yang lama dipangkas. Atau ketika situasinya seperti pandemi seperti ini misalkan ya, salah satu solusinya adalah mengurangi karyawan. Mas Mulkan sebagai seorang pakar ya bidang SDM tentu memahami ini. Ada sebuah alur yang agak sedikit keliru ketika perusahaan melihat SDM atau timnya menjadi sebuah beban. Sebenarnya apa yang terjadi? Ya. Jadi memang kalau sekarang ya ilmu HR ya, SDM ya, itu semakin hari itu semakin berkembang. Bahkan dari terminologinya saja sekarang sudah mulai berkembang. Tambah sulit. Ya, tambah sulit kayak gitu. Jadi kalau dulu kan kita mengenalnya adalah HR ya, human resource gitu. Tapi kalau sekarang istilahnya adalah istilah barunya human capital. Human capital. Ya, jadi si karyawan ini bukan lagi sebagai sumber daya yang sewaktu-waktu bisa habis gitu kan, tetapi adalah aset. Aset ini artinya bisa terus semakin berkembang selama memang dikelola dengan baik. Jadi kalau dulu kan bagaimana karyawan itu ya kalau misalkan ini dianggap sebagai biaya, kemudian ini kok orangnya amat-amatan, udahlah karena ini mungkin masa dayanya itu sudah habis. Nah kalau sekarang beda, bahwa karena sekarang cara pandangnya adalah aset, maka karyawan ini bukan hanya sebagai beban, tetapi bagian dari investasi. Itu ilmu barunya sekarang. Ya, sekarang ilmu barunya seperti itu. Apakah salah jika kemudian perusahaan melihat SDM-nya menjadi beban karena memang SDM-nya tidak bisa bekerja? Ya. Kemudian yang kedua, mereka tidak upgrade dengan ilmu-ilmu seperti itu. Menganggap beban itu karena memang karyawan tersebut tidak berkinerja dengan baik. Nah, kenapa mereka tidak berkinerja dengan baik? Ya berarti ada sesuatu hal yang kurang tepat dalam pengelolaan manajemen karyawan tersebut. Jadi makanya memang yang perlu kita lakukan adalah menganalisa nih SDM tersebut kenapa kok nggak perform gitu kan? Ya yang tadi misalkan dengan ada penilaian kinerja. Karena kalau kita dalam perspektif human capital, misal kita melaksanakan training itu bukan suatu hal yang cost lagi sekarang, itu bagian dari investasi. Seperti halnya kita punya aset rumah, gitu ya. Nah, training itu kita bayangkan seperti kita melakukan ngecat, terus kemudian menambal genteng-genteng gitu kan, itu bagian dari investasi. Karena apa? Ketika misalnya nanti gentengnya itu tidak ditambal, ya akan bocor terus-menerus sehingga tidak bisa digunakan. Ketika dicat, ya akan semakin baik, dipoles, sehingga ketika ada orang yang di situ merasakan aura yang positif. Sama halnya ketika kita mengelola karyawan.
melaksanakan training, kemudian memberikan upgrade, kemudian visit kemana, memberikan pengetahuan baru, kemudian discuss, itu merupakan bagian dari investasi, bukan lagi menjadi biaya. Nah, sebenarnya faktor apa sih yang membuat pimpinan atau manajemen melihat SDM-nya ini biasanya itu faktor-faktor apa? Paling jelas ya kelihatan bahwa si karyawan tersebut tidak berdampak positif terhadap pendapatan perusahaan. Seperti itu. Jadi langsung judgement gitu kan. Wah, ini kok saya punya karyawan banyak tetapi kok omsetnya segini-segini aja gitu ya. Ya bisa jadi dari judgement tersebut. Tetapi sebenarnya kalau kita mau melakukan lebih dalam itu kita bisa menganalisanya. Oh, ternyata karena kan sebenarnya kalau kita hal-hal tersebut ada faktor-faktor lain. Misalkan bukan hanya SDM saja, karena kalau kita ngomongin secara organisasi manajemen itu kan tidak, faktornya bukan hanya SDM, bisa jadi dari permodalan, kemudian bisa jadi dari infrastrukturnya yang belum memadai, terus kemudian bisa jadi dari bagaimana cara kerja dari aset-aset tersebut. Jadi kita tidak bisa menjudgment, tapi kadang-kadang yang paling mudah memang menjudgment karyawan. Ini omsetnya nggak naik-naik, wah ini berarti karyawannya nggak baik gitu ya. Kira-kira seperti Apalagi didukung oleh situasi seperti ini. Iya, betul. Didukung lagi oleh banyaknya orang yang membutuhkan pekerjaan ya. Sehingga manajemen akhirnya berpikir praktis. Nah, daripada saya harus mudik ya, keluar duit, penting ini keluarkan, saya cari orang yang sesuai dengan spesifikasi. Nah, kalau saya pikir itu juga nggak salah juga sih. Nggak salah. Nggak salah juga. Tapi kadang-kadang kalau ambil dari luar harganya mahal. Jadi memang sih itu jalan pintas yang bagi sebagian perusahaan itu cukup efektif untuk memperbaiki kondisi perusahaan. Tetapi ya kalau dari sisi lain itu seringnya mahal. Kalau istilah di SDM-nya itu hidden hunter. Jadi misal kita butuh untuk bagian manajer pemasaran gitu ya. Nah, daripada ngangkat dari bawah belum tentu nanti performnya bagus, kemudian ngambil dari luar. Tetapi kadang-kadang itu lebih mahal dari harga yang ketika kita menghargai dari karyawan yang ada dari bawah. Jadi kadang-kadang ya akhirnya ada yang gini, ada yang bagaimana. Makanya yang perlu dilakukan adalah kalau misalkan memang ada yang bagus dari bawah, coba kita lagi. Kecuali memang kita sudah mentok nih, terus kemudian kita ada yang menarik dari luar, kemudian kita hitung-hitung bahwa ini plus minusnya lebih baik, ya bisa jadi ngambil dari luar. Tapi seringnya sih kalau yang saya temui harganya biasanya lebih mahal. Ya. Jika ini kita masukkan dalam sebuah contoh kasus, kan Mas Mulkan kan berarti punya atasan ya, GM atau pengurus kalau dalam operasi. Satu saat Mas Mulkan dipanggil, Mas Mulkan, ini SDM kita itu kayaknya memang nggak efektif, ini malah jadi beban. Nah, solusinya bagaimana? Kalau saya tidak bisa langsung menjawab, karena saya harus menganalisa dulu. Sebenarnya yang dianggap kurang efektif itu di sisi bagaimananya. Apakah dia tidak menjalankan SOPK, yang akhirnya banyak pelanggaran yang terjadi, gitu kan? Ataukah memang ada tidak efektif itu karena memang omset yang menurun, gitu kan? Terus kemudian bisa jadi apakah karena memang banyak karyawan yang misalkan dalam jam tertentu itu banyak yang bekerjanya terlalu banyak nganggur gitu kan, itu harus dianalisa terlebih dahulu karena tadi kadang-kadang interpretasi orang kan kadang-kadang bisa beda-beda. Makanya perlu dianalisa apa sih yang dimaksud tidak efektif. Kalau sejauh ini pengalaman dari Mas Mulkan, kita anggap ketidakefektifan itu salah satunya berasal dari banyaknya kinerja yang tidak efektif atau banyaknya pelanggaran. Apa sih sebenarnya faktor yang paling utama? Kan ada jumlah-jumlah pelanggaran di lapangan. Sejauh ini menurut pengalaman, pelanggaran apa yang paling banyak ditemukan atau mempunyai kelompok lainnya? Kalau pelanggaran ini biasanya tergantung dari jabatannya ya. Kadang-kadang kalau misalkan bagian bawah, sering yang terjadi adalah persoalan kedisiplinan. Jadi misalkan dana telat, terus kemudian mereka
tidak pakai seragam misalkan ya, terus kemudian ya berkaitan dengan tadi kedisiplinan. Terus kemudian kalau misalkan di tingkat tengah, kadang-kadang misalkan yang terjadi adalah biasanya bagaimana mereka kurang memahami mengenai apa yang menjadi tugasnya. Jadi misalkan tugasnya mereka adalah bagaimana untuk meningkatkan omset gitu ya. Nah, kadangkala mereka kebingungan bagaimana cara meningkatkan omset. Nah, ini kan artinya tidak efektif gitu loh. Kita mengangkat mereka sebagai orang yang harus melakukan sesuatu, punya ide-ide tentang bagaimana meningkatkan omset, tetapi bingung bagaimana cara meningkatkan omset. Jadi memang ya kalau saya sih membahasakannya istilahnya adalah ini ada segitiga terbalik. Jadi semakin ke atas posisi, kadangkala itu permasalahannya lebih bagaimana tentang konseptual. Jadi bagaimana kita bagaimana ya breakthrough pengetahuan gitu kan. Kalau semakin ke bawah, problemnya adalah semakin banyak persoalan teknis detail di lapangan. Kalau kita ringkas nih, kita ringkas. Bagaimana sih caranya merubah mindset seorang supaya dia tidak menganggap karyawannya adalah beban, tapi bisa menganggap karyawannya adalah sebuah aset. Ini memang suatu hal yang cukup menantang ya, karena posisi yang dilematis juga gitu kan, karena kita mau mengedukasi atasan, tapi kita pun diangkat oleh atasan gitu ya. Nah itu cukup dilematis. Ya memang yang perlu dilakukan adalah bagaimana kita ya bicara secara terus menerus, mendiskusikan. Ini kita menemukan problem ini, kemudian ini solusinya seperti ini, kira-kira baiknya seperti apa ya. Jadi memang dialog sih yang perlu dilakukan, karena kalau kemudian kita memaksakan kehendak, ya kita pun di situ ya masih posisinya adalah bawahan mereka, ya, bawahan beliau-beliau ini gitu kan, sehingga dia tidak bisa melakukan banyak hal ketika mereka beliau-beliau ini belum memiliki kebijakan yang langsung untuk mengeksekusi apa yang kita inginkan. Ya, jadi untuk merubah mindset itu maksudnya lewat komunikasi. Iya, tetap perlu dilakukan dialog secara terus. Nah, apalagi kita sebagai orang timur. Iya. Memang susah ya, apalagi ini adalah atasan kita dengan posisi yang tertinggi. Tentu dia memiliki ego yang tinggi. Ya. Apakah kadang-kadang selain komunikasi diperlukan bukti juga? Ya tentu. Jadi kalau misalkan memang dialog seringnya buntu gitu, kadang-kadang yang perlu kita lakukan adalah ya sudah kita eksekusi dulu. Ya kadang-kadang ini bisa jadi suatu hal yang kurang baik ya, karena melakukan tanpa sepengetahuan atasan gitu ya. Tapi kadang-kadang menurut saya juga itu diperlukan gitu kan. Dalam artian kita mengeksekusi dulu karena kita percaya bahwa itu tuh hal yang baik. Ketika sudah mengeksekusi, ini loh hasil dari penilaian kinerja KPI-nya seperti ini, oh ternyata bagus ya gitu. Ini perbaikan gitu ya. Ini kemudian bisa diberikan bukti. Jadi memang untuk meyakinkan seseorang kadang dibutuhkan komunikasi dan bukti ya, apalagi atasan ya. Karena atasan sendiri beliau adalah orang-orang yang terpikir luas. Pikirannya juga kadang karena luas, akhirnya diambil langkah simpel. Langkah simpel itu adalah ketika dia melihat karyawannya, mindsetnya adalah satu karyawan atau banyak karyawan itu kan membawa banyak keuntungan bagi perusahaan. Jika itu tidak didapati di lapangan, maka akan mudah saja ngomong, nah ini beban ini bagi saya. Nah, tugas kita di lapangan atau Mas Mulkan ya, dalam SDM adalah ya memang harus membuktikan, menganalisa dan mencari tahu sebenarnya apa sih penyebabnya. Syukur-syukur nanti bisa cepat membuktikan bahwa ini loh dalam 1 bulan saya bisa rubah dari bisnis menjadi lebih perform. Ya, jadi kalau kemudian kita simpulkan untuk merubah mindset itu diperlukan komunikasi dan bukti, gitu ya Mas Mulkan ya. Apakah ada tambahan lain? Itu hal yang paling sederhana sih ya. Kalau misalnya kemudian nanti perlu ada hal-hal yang menarik lainnya, itu mungkin sebagai tambahan. Oke, siap.
Terima kasih Mas Bukan ya. Atau ada mau tambahkan? Ya, misalkan tadi, misal selain dialog gitu ya, misal perlu ngajak piknik dulu, itu kan tambahan saja gitu. Ya. Intinya menyenangkan dulu ya, supaya nggak susah-susah banget dengan kita, kasihan gitu ya. Demikian mitra kooperasi perbincangan kita dengan topik SDM hari ini sangat menarik. Mudah-mudahan nanti ini bisa menimbulkan semangat baru bagi mitra kooperasi dimanapun Anda berada, bahwa memang situasi lingkungan kerja ini tidak menentu. Harus diambil langkah-langkah yang cerdas, baik itu untuk meningkatkan performa dari karyawan maupun untuk meyakinkan pimpinan kita bahwa semua tim bekerja dengan baik, sehingga mindset pimpinan kita pun akan berubah, tidak melihat karyawan ini sebagai beban, tapi menjadi sebuah aset yang patut untuk kita perjuangkan. Terima kasih atas kehadirannya Mas Burhan, sudah menemani saya di 4 sesi ya. Demikian juga mitra kooperasi dimanapun Anda berada. Demikianlah topik kita hari ini. Kita akan berjumpa lagi dalam topik-topik selanjutnya masih tentang perkooperasian. Salam kooperasi. Salam kooperasi.